tahun 1873. Belanda, dengan ambisi menguasai, menyatakan perang terhadap Aceh. Mereka meremehkan semangat rakyat Aceh. Rakyat Aceh menolak untuk tunduk, mereka memilih untuk melawan. Bangsa Indonesia yang kecil ini dengan iman dan keberanian yang teguh melawan kekuatan kolonial Belanda. Bangsa Aceh adalah pejuang yang terampil. Mereka mengenal tanah mereka. Mereka bertekad untuk melindungi kebebasan mereka. Bagi rakyat Aceh, ini bukan hanya perjuangan untuk tanah. Ini adalah perjuangan untuk iman mereka, cara hidup mereka. Belanda ingin memaksakan aturan mereka, budaya mereka. Rakyat Aceh bertekad untuk melawan. Perlawanan ini bukanlah upaya terpusat. Itu adalah perjuangan yang mengalir dari desa-desa, dari hati rakyat. Setiap pria, wanita, dan anak-anak berperan. Rakyat Aceh berjuang untuk keluarga mereka, rumah mereka, identitas mereka. Mereka menggunakan taktik gerilya, menyatu dengan hutan lebat dan menyerang musuh saat lengah. Keberanian dan ketangguhan mereka menjadi suara harapan, tidak hanya di Aceh, tetapi di seluruh Indonesia. Belanda akan segera belajar bahwa menaklukkan Aceh bukanlah penaklukan yang sederhana. Itu adalah pertarungan melawan orang-orang yang lebih menghargai kebebasan daripada hidup itu sendiri. Di antara perlawanan rakyat Aceh, tokoh-tokoh seperti Teuku Umar dan Panglima Polem muncul sebagai ahli strategi militer yang brilian. Mereka memahami medan dan musuh. Keberanian mereka membakar semangat rakyat Aceh. Teuku Umar, seorang ahli tipu daya, awalnya bersekutu dengan Belanda. Dia mempelajari taktik mereka, kekuatan dan kelemahan mereka. Dia kemudian berbalik melawan mereka, menggunakan senjata dan strategi mereka sendiri untuk melawan mereka. Manuver brilian ini membuatnya mendapatkan julukan si Rubah Aceh. Panglima Polem, di sisi lain, dikenal karena komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Aceh. Dia memimpin pasukannya dengan keberanian dan kecerdikan, selalu selangkah lebih maju dari Belanda. Dia memahami pentingnya persatuan. Panglima Polem menyatukan berbagai faksi Aceh di bawah panji perlawanan, menciptakan kekuatan yang tangguh melawan penjajah. Para pemimpin ini menggunakan perang gerilya sepenuhnya. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Belanda dalam pertempuran terbuka, jadi mereka memanfaatkan medan untuk keuntungan mereka. Hutan menjadi perisai mereka, pengetahuan mereka tentang tanah menjadi senjata mereka. Para pejuang Aceh, gesit dan sembunyi-sembunyi, akan melancarkan serangan mendadak ke patroli dan pos-pos Belanda, menghilang kembali ke hutan sebelum bala bantuan tiba. Belanda yang frustrasi karena ketidakmampuan mereka untuk menghancurkan semangat rakyat Aceh menggunakan taktik yang semakin kejam. Salah satu taktik tersebut adalah penculikan sistematis terhadap anggota keluarga para pemimpin perlawanan. Mereka percaya bahwa dengan menyandera orang yang dicintai, mereka dapat mematahkan semangat juang rakyat Aceh. Ini adalah strategi yang kejam dan diperhitungkan, yang ditujukan langsung ke jantung masyarakat Aceh. Desa-desa digerebek, rumah-rumah dijarah, dan keluarga tercerai-berai saat Belanda memburu siapapun yang terkait dengan perlawanan. Perempuan dan anak-anak tidak luput. Mereka dipandang sebagai alat tawar-menawar, payon dalam permainan catur kolonial yang brutal. Belanda memenjarakan mereka dalam kondisi yang menyedihkan, menggunakan mereka sebagai pengaruh untuk memaksa para pemimpin Aceh menyerah. Tindakan teror ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan mematahkan semangat rakyat Aceh. Belanda sangat meremehkan kekuatan dan tekad rakyat Aceh. Penculikan itu justru memicu kemarahan dan memperkuat perlawanan mereka. Rakyat Aceh terus melawan, tekad mereka diperkuat oleh pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang yang mereka cintai. Di jantung Pidi, wilayah yang terkenal dengan perlawanannya yang sengit, Teuku Hussein muncul sebagai simbol perlawanan gigih terhadap Belanda. Dia adalah seorang pemimpin yang dihormati, yang dikenal karena kecemerlangan strateginya dan komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Aceh. Teuku Hussein memahami bahwa perjuangan untuk kebebasan adalah perjuangan untuk jiwa Aceh. Dia menggalang rakyatnya, mengilhami mereka untuk memperjuangkan tanah mereka, seiman mereka, dan cara hidup mereka. Dia bukanlah sosok yang jauh yang memimpin dari istana. Teuku Hussein adalah pria dari rakyat. Dia berjuang bersama mereka, berbagi kesulitan dan kemenangan mereka. Keberaniannya dalam menghadapi kesulitan menjadikannya legenda. Di bawah kepemimpinan Teuku Hussein, Pidi menjadi duri dalam daging pemerintahan kolonial Belanda.
Pasukannya, yang terampil dalam seni perang gerilya, melancarkan serangan tanpa henti terhadap patroli Belanda, mengganggu jalur pasokan dan membuat musuh terus-menerus gelisah. Ketajaman strategi Teuku Hussein dan kesetiaan yang tak tergoyahkan dari para pengikutnya menjadikan PID sebagai benteng perlawanan, simbol ketangguhan Aceh melawan Belanda. Belanda frustrasi karena ketidakmampuan mereka untuk menaklukkan Teuku Hussein menggunakan taktik yang tercela. Mereka mengincar istrinya, Cut Po Black. Bagian 5, Cinta dan Pengorbanan, Kisah Cut Po Black. Cut Po Black bukanlah wanita biasa. Dia adalah istri Teuku Hussein, tetapi juga seorang pemimpin. Dia dikenal karena kecerdasannya, keberaniannya, dan dedikasinya yang tak tergoyahkan untuk perjuangan kemerdekaan Aceh. Cut Po Black tidak puas hanya mendukung suaminya dari pinggir lapangan. Dia secara aktif berpartisipasi dalam gerakan perlawanan, menggalang perempuan PD, meningkatkan moral, dan merawat yang terluka. Dia memahami bahwa perjuangan untuk kebebasan bukan hanya perjuangan laki-laki. Itu adalah perjuangan yang menuntut partisipasi setiap orang Aceh, tanpa memandang jenis kelamin. Cut Po Black mewujudkan semangat perempuan Aceh. Mereka tidak takut untuk berdiri bahu-membahu dengan laki-laki mereka, membela tanah air mereka. Kehadirannya dalam gerakan perlawanan menjadi sumber inspirasi bagi rakyat Aceh. Mereka melihat dalam dirinya perwujudan dari keberanian dan pengorbanan, sebuah pengingat bahwa bahkan di saat-saat tergelap, harapan dan ketahanan dapat menang. Bagian 6, Hati Sebuah Bangsa, Dampak Penculikan Cut Po Black. Belanda, yang putus asa untuk mematahkan perlawanan Teuku Hussein, menyusun rencana untuk menculik Cut Po Black. Mereka berharap bahwa dengan menyandera dirinya, mereka dapat memaksanya untuk menyerah. Tindakan pengecut ini menyerang seorang wanita yang mewujudkan semangat Aceh akan menjadi bumerang secara spektakuler. Berita penculikan Cut Po Black menyebar seperti api di PD dan sekitarnya. Itu memicu badai kemarahan dan perlawanan. Rakyat Aceh marah atas tindakan kekejaman yang terang-terangan ini. Belanda telah salah perhitungan. Mereka mengira bahwa menangkap Cut Po Black akan mematahkan semangat rakyat Aceh. Sebaliknya, itu memiliki efek sebaliknya. Penculikan itu justru memperkuat perlawanan Aceh. Pria dan wanita, tua dan muda, bersatu dalam kemarahan mereka. Mereka bertekad untuk terus berjuang, tidak hanya untuk kebebasan mereka, tetapi untuk membalas penangkapan Cut Po Black yang mereka cintai. Penculikannya menjadi seruan untuk bersatu, simbol dari sejauh mana Belanda bersedia untuk mempertahankan cengkeraman kekuasaan mereka. Namun itu juga menyoroti keputusasaan mereka, ketakutan mereka terhadap semangat rakyat Aceh yang tak tergoyahkan. Bagian 7, Perjuangan Panjang, Perlawanan Aceh di luar Teuku Hussein. Perlawanan rakyat Aceh yang dipicu oleh pengorbanan para pemimpin seperti Teuku Hussein dan Cut Po Black berlanjut selama beberapa dekade. Belanda tidak pernah benar-benar mematahkan semangat rakyat Aceh. Hutan-hutan Aceh tetap menjadi medan pertempuran. Setiap desa, setiap rumah menjadi benteng perlawanan. Rakyat Aceh, meskipun menghadapi rintangan yang besar, tidak pernah menyerahkan impian mereka untuk merdeka. Mereka mengadaptasi taktik mereka dari generasi ke generasi, menjaga api perlawanan tetap hidup. Mereka berjuang untuk hak mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri, untuk melestarikan budaya dan cara hidup mereka. Bahkan ketika Belanda mengklaim kemenangan, cengkeraman mereka atas Aceh tetap lemah. Semangat rakyat Aceh yang ditempa dalam api perlawanan tidak dapat dipadamkan. Bagian 8, Luka Masa Lalu, Benih Masa Depan, Warisan Kolonialisme di Aceh. Periode kolonial Belanda meninggalkan luka yang mendalam di Aceh. Taktik brutal yang digunakan oleh Belanda, pembantaian, penculikan, meninggalkan warisan rasa sakit dan penderitaan. Desa-desa hancur, keluarga tercerai-berai, dan satu generasi terluka oleh kengerian perang. Namun, semangat rakyat Aceh meskipun terluka, tidak patah. Perlawanan terhadap Belanda menabur benih-benih nasionalisme, persatuan, dan keinginan yang tak henti-hentinya untuk menentukan nasib sendiri. Kisah-kisah Teuku Umar, Panglima Polem, Teuku Hussein, Cut Po Black, dan tak terhitung lainnya menjadi bagian dari cerita rakyat Aceh. Mereka berfungsi sebagai pengingat konstan tentang harga kebebasan dan keberanian yang dibutuhkan untuk melawan penindasan. Warisan kolonialisme Belanda kompleks dan beragam. Ini adalah warisan rasa sakit dan ketahanan, eksploitasi dan perlawanan. Bagian 9, Gema Masa Lalu, bagaimana orang Aceh mengingat pahlawan mereka.
Saat ini rakyat Aceh terus menghormati kenangan para pahlawan mereka. Monumen dan tugu peringatan berdiri sebagai bukti pengorbanan mereka. Kisah-kisah mereka diturunkan dari generasi ke generasi, memastikan bahwa keberanian dan komitmen mereka yang tak tergoyahkan terhadap kebebasan tidak pernah dilupakan. Semangat perlawanan yang berkobar terang selama periode kolonial Belanda terus membentuk identitas Aceh. Nama-nama Teuku Umar, Panglima Polem, Teuku Hussein, dan Cukpo Black diucapkan dengan hormat. Mereka bukan hanya tokoh sejarah, mereka adalah simbol keberanian, ketangguhan, dan semangat manusia yang abadi. Rakyat Aceh memahami nilai sejarah mereka. Mereka tahu bahwa identitas mereka terkait erat dengan perjuangan nenek moyang mereka. Dengan mengingat masa lalu mereka, bagian 10 semangat yang tak tergoyahkan, pelajaran dari perjuangan Aceh untuk kebebasan. Kisah perlawanan Aceh terhadap kolonialisme Belanda menawarkan pelajaran abadi bagi kita semua. Ini mengajarkan kita bahwa bahkan bangsa terkecil yang dipersenjatai dengan keberanian dan tekad dapat melawan kerajaan terkuat. Ini mengingatkan kita bahwa perjuangan untuk kebebasan adalah perjuangan yang layak untuk dilakukan, berapapun biayanya. Rakyat Aceh melalui pengorbanan mereka menunjukkan kepada dunia arti sebenarnya dari ketahanan. Mereka menunjukkan bahwa semangat manusia ketika didorong oleh tujuan yang adil tidak dapat dipatahkan. Kisah mereka adalah bukti kekuatan persatuan, pentingnya keberanian dalam menghadapi kesulitan, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Pelajaran dari perjuangan Aceh untuk kebebasan tidak terbatas pada halaman-halaman buku sejarah.